البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca, setorkan terlebih dahulu. Kemarin kita membaca dua hadis. Yang pertama hadis yang berisikan tentang keutamaan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua keutamaan kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain. Kesimpulannya bahwasanya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sayyidatu nisa ahlil jannah, pemimpin para wanita penduduk surga. Kemudian kedua putranya Hasan dan Husain adalah sayyidah syabab ahlil jannah, pemimpin para pemuda penduduk surga. Yang bisa menghafal dua-duanya bagus. Adapun yang hanya menghafal satu saja tidak masalah, yang penting ada salah satu yang dihafal. Tafadhal barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Maqal. Amma tadayna takuni. Sayyidah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Masih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makabar ibnati summa adlasa an yaminihi aw an shimalihi summa asarra ilaiha. Al hadis wa fihi faqala amma tabbaina antakuni sayyidata nisa'i ahlul jannah aw nisa'i mu'minin tafsirun alaih. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Hasan wal Husain sayyidah tababi al-jannah wa Naam, ahsan, barakallahu fiik. A'anakumullah. Nah, tafadhal. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Ibnati. Sayyidah. Wa na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Zadakallahu hirsan wa ilman nafi'an. A'anakumullah. Tafadhal.
Na'am ahsanta barakallahu fiik. Hafidh ya akhi? Tafadhal. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن سنة رضي الله تعالى عنها قالت أقبلت فاطمة تبكي كأن نزل وحي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم جلس عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها الحديث فيه فقال أما ترضين أن تقولي سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين متفق عليه عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدة شباب أهل Sayyidah. سيدة شباب أهل الجنة رواه أحمد. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal? Bismillah. عن عائشة رضي الله عنها قالت أخبرت فاطمة Tamshi. Tamshi. تمشي كأن مسجدها Ewa. Masyu. مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يميني أو عن شمالي ثم أسر إليها الحديث وفيه وقال أما ترضين أن تكوني نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Hayakumullah. Tafadhal. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. عن يمينه أو عن شماله ثم أسروا إليها الحديث وفيه فقال أما ترضين أن تكوني
nisa'i ahlil jannah sayyidata sayyidata nisa'i ahlil jannah aw nisa'il mu'minin nabi Nabi Sayyid al-Qudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wal Husain sayyida apa syibabul jannah syabab Al Hasan Husain apa apa sayyida syabab apa ayo na'am ahsanta barakallahu fiik tafadhal. Asarra na'am ahsanta barakallahu fiik tafadhal antum hafal ayo bismillah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Wafi maqal Ayo na'am. Ayo. Ayo na'am.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Kita lanjutkan yang berikutnya, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, fadlul muhajirin wal ansar. Sekarang keutamaan segenap para sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar. Keutamaan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Sebelum kita masuk ke hadis, sedikit menjelaskan siapa itu al-muhajirun dan siapa itu al-ansar. Sudah kita lewati berkali-kali barakallahu fiik bahwasanya al-muhajirun mereka adalah orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian orang Ansar adalah penduduk Madinah yang menyambut kedatangan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Mengenai mana yang lebih utama, orang-orang muhajirun atau Ansar, sudah kita lewati juga pembahasannya bahwasanya al-muhajirun afdal minal ansar. Orang-orang muhajirun itu lebih afdal daripada orang-orang ansar. Kenapa? Li'annahum jama'u bainan nusrah wal hijrah. Karena orang-orang muhajirun menggabungkan antara apa? Antara hijrah dan nusrah, membantu menolong Rasulullah SAW. Adapun orang ansar, mereka penduduk asli Madinah. Paham ya? Mereka menolong Rasulullah SAW tapi tidak ikut dalam hijrah. Faham? Jadi keutamaannya lebih utama mana? Secara globalnya, secara global, secara umum, orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Kalau ditanya kenapa kalau lebih afdal? Li'annahum jama'u bainal hijrah wa nusrah. Faham ya alasannya ya? Alasannya mafhum? Karena mereka menggabungkan antara hijrah dan nusrah, pertolongan, menolong Rasulullah SAW. Dan juga sangat jelas dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Taubah, apa itu? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Muhajirin disebutkan duluan, baru ansar. Menunjukkan bahwasannya al-muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Faham ya? Karena mereka menggabungkan antara apa tadi? Hijrah dan nusrah, pertolongan yang diberikan kepada na'am barakallahu fiikum, yang diberikan untuk Rasulullah SAW. Adapun orang-orang ansar, mereka adalah penduduk asli Madinah, menyambut kedatangan orang-orang muhajirun dari Makkah ke Madinah. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya secara global, mana yang lebih afdal, orang-orang ansar atau orang-orang muhajirun yang lebih afdal? Antum? Muhajirun lebih afdal daripada orang ansar. Kenapa tadi? Alasannya? Karena menggabungkan antara apa? Hijrah dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jama'u bainal hijrah wa nusrah. Naam. Kita lihat hadisnya biar nanti tambah jelas. Keutamaan orang-orang muhajirun dan ansar. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah SAW beliau berkata, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq, faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah, muttafaqun alaih. Di sini dalam hadis ini antum perhatikan baik-baik, seakan-akan ansar saja yang disebutkan. Paham ya? Nah, karena ansar juga memiliki apa? Memiliki rekomendasi tersendiri. Wa illa secara global sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi, al-muhajirun afdal minal ansar. Kita lihat hadisnya. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, al-ansar, orang-orang ansar, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang yang beriman. Berarti tanda keimanan seorang mencintai orang-orang ansar. Secara globalnya, secara umum harus mencintai para sahabat, baik al-muhajirun maupun ansar, karena para sahabat amalan mereka sangat luar biasa dibanding amalan orang-orang yang selain para sahabat. Sudah kita lewati hadisnya,
kalau dipermisalkan kita menginfakkan harta sebesar gunung Uhud emas, itu tidak ada nilainya di hadapan infaknya sahabat. Tidak satu raupannya, tidak pula setengah raupannya, enggak ada nilainya sama sekali. Maksudnya mereka lebih utama gitu loh ya. Barakallahu fikum walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah SAW. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya apa? Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, bukan sembarangan ini, menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, misalnya tidak akan sampai nilainya dengan apa? Satu raupannya mereka, tidak pula setengah raupannya. Satu mud tidak pula setengah mudnya. Maksudnya apa? Kalah gitu loh dengan amalan mereka. Nah, sehingga tanda keimanan seseorang mencintai para sahabat. Di antaranya siapa ini? Orang-orang Ansar. Wala yubghiduhum illa munafiq, dan tidak ada yang membenci orang-orang Ansar kecuali orang munafik. Karena orang munafik mereka membenci para sahabat. Kelompok apa kemarin yang mereka sangat ekstrim hulu terhadap ahlul bait, mencaci maki, menghina ahlul bait? Kelompok apa kemarin? An-Nawasib. Paham ya? An-Nawasib mereka hulu, ekstrim, membenci, bahkan berani mengkafirkan ahlul bait. Mereka hulu, ekstrim di dalam membenci ahlul bait, di antara Ali bin Abi Thalib, benci mereka. Kelompok Nawasib tadi lawannya Syiah Rafidhah. Kalau Syiah Rafidhah hulu, ekstrim di dalam mencintai sampai mengangkat derajatnya Ali sampai tingkatan Allah. Allahul musta'an. Syiah Rafidhah. Nah, ingat-ingat ya, Syiah Rafidhah laisu minal muslimin. Itu kaidahnya. Syiah Rafidhah bukan termasuk dari kalangan kaum muslimin. Paham ya? Disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya dengan semakna, Syiah Rafidhah akfar minal yahud wan nasara. Syiah Rafidhah itu lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Kenapa? Orang Yahud jelas kafir, orang Nasara jelas kafir. Tapi kalau Syiah ini mereka menyembunyikan aslinya. Ya seperti orang munafik. Paham ya? Kalau enggak nampak ya enggak jelas, ini Syiah atau bukan. Senyum-senyum, salam, assalamualaikum. Tapi kalau udah nampak aslinya, sudah dekat dengan dia, barulah dia bereaksi di situ. Salatnya irsal, Allahu Akbar. Tangannya lurus ini, enggak sedekap ini. Ketika sujud enggak mau, sujud ke tanah yang ini enggak mau. Lantai-lantai seperti punya kita enggak mau. Ada sendiri kalung, kemudian gumpalan tanah, karena tanah Karbala, tanah suci katanya. Tanah Karbala itu tanah terbunuhnya Husain katanya. Paham ya? Allah musta'an, sujudnya di tanah Karbala tadi, itu kata mereka seperti itu. Kalau di rumah-rumah mereka, tanda-tandanya yang sangat nampak dan menonjol, biasanya ada gambar Khomeini di rumahnya. Katanya Al-Khomeini itu Ayatullah Al-Uzma katanya. Allahul musta'an. Kemudian punya masjid sendiri. Kalau di Yaman terang-terangan sana adzan ada tambahannya. Kalau di sini di Indonesia orang Syiah mungkin belum menampakkan aslinya, ya kan? Adzannya masih mungkin tersembunyi ya. Kalau di sana terang-terangan, hayya 'ala khairil amal, ditambahin gitu. Antum pernah dengar di Indonesia ngomong gitu? Enggak pernah dengar kan tambahan itu. Kalau di Yaman terang-terangan itu, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Ditambahin gitu. Hayya 'ala khairil amal. Tapi jangan contoh itu maksudnya itu adzan Syiah sana ma'ruf. Paham ya? Ma'ruf. Kemudian ketika tasyahud, asyhadu anna aliyan waliyullah. Ada tambahan itu. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Allahul musta'an. Banyak kejanggalan-kejanggalan dan banyak ritual-ritual mereka yang jauh daripada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Di sini disebutkan tidak ada yang membenci orang-orang Ansar kecuali orang munafik. Wal a'yadu billah. Orang munafik, ingat-ingat ya, kalau ditanya definisi munafik itu apa? Munafik itu adalah orang yang yudhiru al-Islam wa yubtinu al-kufra. Yaitu orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Ini orang munafik. Paham ya? Nifak i'tiqadi kafir sudah kalau nifak i'tiqadi. Tempatnya di mana kalau nifak i'tiqadi itu? Tempatnya di api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Orang kafir jelas di neraka, tapi orang munafik paling bawahnya orang munafik. Karena enggak nampak itu loh. Enggak nampak aslinya. Coba antum lihat ketika orang-orang kaum muslimin para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah banyak orang-orang munafik. Karena mereka melihat kok kaum muslimin semakin banyak orang yang masuk Islam, akhirnya mereka apa? Seakan-akan menampakkan keislaman. Banyak orang munafikun.
Di antaranya siapa pemimpin munafikin? Ma'ruf, masyhur, Raisul munafikin, pentolannya orang-orang munafikin, bosnya orang-orang munafikin, pimpinannya orang-orang munafikin, siapa namanya? Abu Mu'ad. Naam ahsan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dapat gelar Raisul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah musta'an. Seperti itu. Karena di Madinah banyak dari kalangan apa? Orang-orang Yahud. 3 marga, bayangkan 3 suku di situ. Paham ya? Suku besar, marga besar. Naam, sebutkan 3 marga besar orang-orang Yahud yang ada di Madinah. Ayo naam, antum. Banu Nadir, Banu Qainuqa', satu lagi. Ayo. Satu lagi, antum. Hah? Banu Nadir sudah. Banu Qainuqa' sudah. Satu lagi. Ayo. Ayo. Belum? Hah? Antum. Belum, Banu apa? Yang jelas biar dengar. Banu Nadir, Banu Qainuqa', satu lagi. Antum. Na'am ahsan, Banu Quraidah. Paham ya? Disitulah pusatnya mereka. Allah musta'an. Ada yang mereka menampakkan keislaman, kemudian diam-diam bersama para sahabat. Nampaknya mereka kapan? Di antaranya jihad. Ketika jihad nampak sekali. Berangkat jihad, ayo berangkat. Perang Uhud juga nampak, perang Badar juga nampak. Bagaimana? Yang mimpin ini Abdullah bin Ubay bin Salul, ini pengennya enggak berangkat jihad, tapi karena untuk menutupi aslinya ikut berangkat. Di tengah perjalanan pulang lagi. Allahul musta'an. Itulah kasus kejadian seringnya kalau jihad tidak membuat kokoh kaum muslimin, tapi malah membuat onar dan juga membuat kerenggangan kaum muslimin. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Faman ahabbahum ahabbahullah. Maka barang siapa yang mencintai mereka, Allah Ta'ala mencintainya. Nah, jadi syarat mendapatkan kecintaan Allah, mencintai orang-orang Ansar. Siapa orang-orang Ansar? Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang menolong Rasulullah SAW. Mereka penduduk Madinah yang menyambut kehadiran kaum muslimin, para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Naam. Wa man abghadahum, dan barang siapa yang benci mereka, benci orang-orang Ansar, abghadahullah, maka Allah Ta'ala pun membencinya. Paham ya? Allah Ta'ala juga membencinya. Jadi ini termasuk barometer ukuran, barakallahu fiik. Termasuk bentuk kesempurnaan imannya seorang mencintai orang-orang Ansar. Nah, termasuk tanda-tanda kemunafikan membenci orang-orang Ansar. Termasuk salah satu cara agar mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala, mencintai orang-orang Ansar. Dalam kondisi seperti ini, barakallahu fiik, jangan sampai kita keliru dalam memahami, oh berarti orang Ansar lebih afdal daripada orang-orang Muhajirin. Tidak demikian. Ini keutamaan tersendiri untuk orang Ansar. Paham ya? Wa illa secara globalnya al-muhajirun lebih afdal daripada orang-orang Ansar. Kenapa? Alasannya kenapa tadi? Ahmad, kenapa orang-orang Muhajirun lebih afdal daripada orang Ansar? Alasannya apa tadi? Mengumpulkan apa? Antara apa dan apa tadi? Kalau orang-orang Ansar kan jelas. Orang-orang Muhajirun kenapa lebih afdal daripada orang-orang Ansar? Mengumpulkan antara hijrah dan menolong. Al-hijrah wan nusrah. Itu dihafalkan ya. Li'annahum jama'u bainal hijrah wan nusrah. Akan kita lihat penjelasan bawahnya itu tidak jauh beda dengan apa yang kita baca. Nah, hadisnya muttafaqun alaih. Qala asy-syarihu asbahullah. Perhatikan syarahnya di bawahnya itu. Bagus sekali syarahnya untuk menjelaskan. Wala syakka annal muhajirin afdal. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang Muhajirun itu lebih afdal, lebih utama. Kenapa? Nah, ini yang perlu garis. Li jam'ihim bainal hijrah wan nusrah ini. Li jam'ihim bainal hijrah wan nusrah, ini sebabnya, alasannya ini. Karena apa? Karena mereka menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Paham ya? Nah, hijrah dan nusrah. Hijrah itu maknanya apa sih hijrah itu? Makna secara global hijrah itu al-intiqal
min baladil kufri ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri kaum muslimin. Waktu itu di Mekah kan negerinya banyak orang musyrikin situ, orang-orang kufar Quraisy. Pindahlah dari Mekah ke Madinah sampai datang tragedi kisah namanya Fatu Makkah tahun 8 Hijriah, barulah apa? Nah, Mekah menjadi negeri kaum muslimin. Tidak ada hijrah lagi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi yang lebih afdal setelah Fatu Makkah. Paham ya? Nah, maksudnya enggak ada hijrah dari Madinah ke Makkah, enggak ada. Dari Makkah ke Madinah enggak ada lagi. Paham ya? Nah, kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Paham maksudnya ya? Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Qala Allah Ta'ala menyatakan, lihat ayatnya itu, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin, mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari rumah-rumah mereka dan juga keluar barakallahu fiik meninggalkan harta-harta mereka. Dalam rangka apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau dalam rangka mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaan Allah Ta'ala. Wa yansuruna Allah, ini syahidnya juga, dan mereka menolong Allah wa rasulah, dan menolong rasulnya. Menolong Allah itu menolong agama Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur keimanannya. Ini termasuk dalil yang sangat kuat juga ya, bahwasanya orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Dalil yang lain dalam surat At-Taubah yang sudah Anda bacakan tadi itu. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Di situ disebutkan muhajirin baru ansar, seperti itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa nama dan kunyahnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa nama dan kunyahnya? Ini sudah berkali-kali ya, terulang-ulang. Antum al-akh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nama dan kunyah. Siapa nama Syekhul Islam dan nama kunyahnya siapa? Apa? Antum apa? Apa? Siapa? Apa? Alhamdulillah. Yahdikum assalamualaikum. Ayo antum. Barakallahu fiik antum, akh. Ayo. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa nama dan kunyahnya? Abdul Latif. Yang jelas ngomongnya. Syekh siapa? Yahya bin Syaraf, itu Imam Nawawi. Jangan dicampur-campur. Jangan campur-campur. Nanti kalau campur-campur catatannya keliru. Atau keliru melihatnya. Naam. Antum, Amir. Syekhul Islam siapa kunyah dan juga namanya? Abdul Abbas kunyahnya namanya? Ahmad bin Idris. Ahmad bin Abdul Halim. Paham ya, dihafalkan itu ya. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal muhajirun afdal minal ansar. Ini penjelasan yang bagus juga nih. Orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Wa hum aidan min ansarillah. Yani, mereka orang-orang muhajirun ini juga termasuk min ansarillah, termasuk penolong-penolong Allah. Paham ya? Jangan tertipu. Di Yaman sana ada jamaah Ansarullah. Di Yaman ada jamaah Ansarullah, itu jamaah Syiah Rafidhah. Hati-hati. Nah, dikenal dengan jamaah Huthiyin. Mereka menamakan Ansarullah. Syiar mereka Allahu Akbar, al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-la'nat 'alal yahud, an-nasr Islam katanya. Itu syiar mereka. Itu digelari Ansarullah. Jadi kalau antum ke Yaman, anda mau ketemu Ansarullah jangan. Ansarullah itu yang Syiah Rafidhah. Paham ya? Nah, mereka ma'rufnya dikenal dengan Huthiyun. Para pengikutnya Abdul Malik Al-Huthi. Paham ya? Alhamdulillah beberapa hari yang lalu dapat kabar terbunuh. Semoga benar kabarnya. Paham ya? Karena dia inilah yang mengompori peperangan yang ada di Yaman. Sembunyi di Iran, kemudian membuat provokasi, terus dikobarkan. Paham ya? Kita Ansarullah katanya.
penolong-penolong Allah katanya. Allah musta'an. Hati-hati ya, kalau di Yaman ada namanya kelompok Ansarullah, itu kelompok Syiah Rafidhah. Paham ya? Nah, Syiah Rafidhah dikenal dengan Houtsiyun. Nah, pemimpinnya namanya Abdul Malik Al-Houthi. Nah, Allah musta'an. Nah, di sini barakallahu fiik dijelaskan bahwasanya orang-orang Muhajirun mereka Ansarullah. Mereka juga penolong-penolong Allah. Nah, min ansarillah nasaruhu kama nasarahu al-ansar. Orang-orang Muhajirun mereka juga menolong agama Allah sebagaimana orang-orang Ansar menolong agama Allah. Tapi bedanya apa bedanya? Bedanya apa? Orang-orang Ansar tidak hijrah gitu loh. Kita lihat sini. Lakin lamma kana lahum ismun. Akan tapi tatkala mereka punya nama tersendiri yahussuhum, nama yang khusus untuk mereka, wa huwal muhajirun, yaitu muhajirun. Wa huwa afdal ismain nam khussal ansar bihadzal ism. Yang mana nama muhajirun itu lebih afdal daripada dua nama muhajirun ansar. Paham ya? Nah, yang dikhususkan dengan nama tersebut. Jadi al-muhajirun walaupun namanya al-muhajirun, mereka juga ansar juga gitu loh. Karena mereka juga di samping hijrah menolong Rasulullah SAW, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang ansar, mereka memang penduduk asli Madinah, tidak hijrah. Faham ya? Tidak ikut hijrah. Itu kesimpulannya barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Hadis yang kita baca tadi secara global, nah barakallahu fiik, sudah kita jelaskan secara global dari kalangan sahabat yang paling afdal adalah al-muhajirun. Paham ya? Kemudian baru al-ansar, itu secara global ya, secara global. Adapun terperinci ada rincian tersendiri nanti. Ada yang lebih beriman, ada yang iman lebih kuat, atau ada yang lebih kuat ibadahnya, itu secara per individu lain lagi pembahasannya. Wa illa secara global tadi itu. Al-muhajirun afdal minal ansar. Paham soalnya ya? Sisi pendalilan kenapa lebih afdal, paham ya? Kenapa lebih utama, paham ya? Ayo, kenapa lebih utama? Al-muhajirun orang ansar, kenapa lebih utama muhajirun? Karena apa tadi? Ayo, kenapa tadi? Kenapa? Karena al-muhajirun mengumpulkan apa? Ayo, Amir. Kenapa Amir? Orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar? Terulang-ulang padahal ya. La ba'as khair insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Kenapa orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang ansar antum? Kenapa? Karena mereka mengumpulkan antara hijrah dan juga nusrah, menolong Rasulullah SAW, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mengenai keutamaan para sahabat sudah kita lewati berkali-kali, bahwasanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in nam kulluhum min ahlil jannah. Mereka semuanya penduduk surga secara global seperti itu. Secara terperinci antum kita boleh menakyin fulan bin fulan di surga dengan dalil. Paham ya? Nah, seperti apa? 10 orang yang dikenal dengan apa? Al-mubasysyarun bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapakah 10 orang tersebut? Ini mudzakarah ya. Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu mengulang-ulang. Ini tak ulang-ulang biar melekat di benak antum yang belum paham jadi paham, yang belum ingat jadi ingat. Ayo, 10 orang yang dijamin masuk surga. Ayo, sebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga. Antum bisa sebutkan antum? Bisa? Bisa? Sebutkan. Abu Bakar fil jannah. Terus 10. Umar fil jannah 2. Utsman bin Affan fil jannah 3. Ali bin Abi Thalib fil jannah 4. Talha bin Ubaidillah fil jannah 5. Abdurrahman bin Auf fil jannah 6. Zubair bin Awam fil jannah 7. Siapa? Sa'id bin Zaid fil jannah 8. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah 9. Ayo, satu lagi. Abu Ubaidillah. Jangan keliru. Ayo, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang dikenal dengan al-mubasysyarun bil jannah.
Orang-orang yang dikasih kabar gembira dengan masuk surga. Ada lagi enggak Abdurrahman dinas dengan dalil dia termasuk penduduk surga, ada lagi enggak? Selain 10-nya ada lagi enggak? Siapa di antaranya? Hasan dan Husain. Ayo. Hasan Husain penduduk surga. Ada lagi enggak? Hasan? Siapa? Ukasyah bin Mihsan termasuk juga. Masih banyak. Itu bukan pembatasan, cuman penyebutan keutamaan tersendiri. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.